Selamat malam. Eh, Kenalkan, saya Zara Kalisha Kurnia, NIM 1602222, bersama rekan saya, Christopher Renard, NIM 1602227, dan rekan saya satu lagi, Natania, dengan NIM 160220217. Kami dari kelompok 2, dari mata kuliah PRD. Jadi kami ingin mempresentasikan presentasi akhir kami mengenai eh, final project yang udah kita lakuin dari Maret kemarin. Produk yang kita buat itu mini chopsticks. Slogan kita itu mini chopsticks that let multitasking take your meal time away. Di sini beberapa hal yang bakal kita bahas. Yang pertama ada profil perusahaan kami, kemudian ada timeline-nya, ada latar belakang, desain produk, kemudian produksi, hasil produksinya, kemudian pemasaran, dan di akhir ada kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, profil perusahaan kami. Nama perusahaan kami itu adalah Uplife, yaitu perusahaan yang menyediakan berbagai barang yang gunanya itu meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Nama Uplife sendiri kita ambil dari kalimat upgrade your life, yang atau artinya itu tingkatkan hidupmu. Jadi kita tuh berharap dengan pakai produk buatan perusahaan kami ini, penggunanya tuh bakal ngerasain, oh apa hidupnya tuh jadi kayak kerasa lebih gampang atau gimana, meskipun sedikit gitu. Uplife juga punya slogan yang bunyinya tuh making life slightly better, ya sesuai sama tujuan didirikannya perusahaan ini. Oke. Selanjutnya ini timeline eh, pembuatan produk kita ini. Yang pertama dari tanggal 1 Maret sampai 8 Maret itu kita ada pengumpulan ide. Di tanggal 8 Maret sampai 28 Maret kita ada finalisasi idenya. Kemudian setelah kita sudah dapat idenya, sudah dapat produknya, tanggal 28 sampai tanggal 9 April kita tuh ada finalisasi desain. Kemudian tanggal 9 sampai tanggal 11 April kita ada pembuatan produk. Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 18 itu sekitar seminggu kita ada wear test produknya. Di tanggal 18 kita akhirnya finalisasiin produknya. Kemudian dari tanggal 18 April sampai 3 Mei kita nyelesain laporan PPT, video, dan poster. Kemudian tanggal 3 sampai tanggal 4 itu kita ada presentasi. Di sini ada latar belakang kenapa kita milih produk kita. Pertama, mini chopsticks ini tuh adalah produk imitasi sumpit yang dipakai itu di jari telunjuk dan jari tengah. Idenya ini datang eh, pas kita tuh sadar kalau misalnya, oh sekarang tuh kebanyakan orang tuh ngelakuin apa-apa tuh multitasking ya. Jadi kayak nggak cuma ngerjain satu hal doang, tapi kayak, oh kalau misalnya bisa ngerjain dua hal sekaligus, kenapa enggak gitu. Nah, masalahnya sendiri, dari kebiasaan ini tuh, orang-orang juga jadi kurang peduli lagi sama kesehatan kita, kesehatan masing-masingnya gitu loh. Jadi kayak jadwalnya udah padat nih, kita harus nyelesain ini. Jadi nggak, rasanya udah nggak ada waktu buat makan lagi. Nah, kami itu pengen ngebuat orang-orang tuh ngerasa kalau oh makan tuh bukan hal yang bakal ngeganggu produktivitas gitu. Makanya mini chopsticks ini tuh dibuat jadi kayak karena ditaruhnya di jari telunjuk dan jari tengah ini, eh, harapannya produk mini chopsticks ini nggak bakal ngeganggu produktivitas. Jadi kayak kamu mau main game, tapi mini chopsticknya masih bisa ditaruh di tangan, dan kayak kalau kamu mau ngambil barang, mau ngambil makanan, gampang diambil dan nggak bakal ngeganggu kegiatan kamu yang sebelumnya. Atau mau kamu nulis, mau kamu membuat laporan, megang mouse, itu juga nggak akan ngeganggu. Kayak gitu. Itu ide dari produk kita. Oke, berikutnya adalah desain produk yang seperti bisa dilihat pada gambar dan juga bisa dilihat pada slide sebelumnya. Ini merupakan desain produk yang kami usulkan eh, dan kami memiliki estimasi dimensi pada awalnya, yaitu memiliki panjang lebar tinggi sebesar 10 cm by 4 cm by 0,8 cm.
dengan berat kami estimasi juga harus sangat ringan, yaitu kami estimasi yang sangat-sangat kasar itu sekitar kurang dari 100 gram, serta materialnya itu berdasarkan bahan plastik yang umum digunakan, yaitu adalah akrilonitril butadiena stirena atau polipropilena. Kemudian ada biaya produksi dari prototipe dan juga biaya produksi massal yang kami estimasi. Untuk biaya produksi prototipe karena menggunakan jasa 3D printing di perpustakaan utama ITB, eh, serta seluruh bahan-bahannya sudah difasilitasi oleh perpustakaan ITB, maka eh, biaya yang kami keluarkan total sebesar 0 rupiah. Dan untuk biaya produksi massal yang kami estimasikan adalah sekitar jasa 3D printing 1.000 berdasarkan survei beserta filamen untuk ukuran mini chopstick sekitar 15 gram itu sekitar 3.000 berdasarkan eh, survei dan juga riset di berbagai macam e-commerce yang menuju ke pada total biaya adalah 4.000 rupiah. Kemudian, bahan yang kami akhirnya putuskan untuk menjadi bahan utama pembuatan mini chopsticks ini adalah polylactic acid, yaitu material yang sangat ramah lingkungan karena merupakan plastik yang terbuat dari eh, minyak nabati dan juga bahan utamanya adalah pati jagung. Sehingga bahan ini bisa dibilang biodegradable atau dapat didaur ulang dan dapat mudah terurai, serta juga aman untuk sebagai bahan makanan. Kemudian untuk metode produksi mini chopsticks kami putuskan menggunakan 3D printing karena merupakan pilihan produksi yang paling masuk akal bagi kami karena 3D printer ini dapat langsung membuat wujud asli dari desain yang sudah kami buat secara digital. Kemudian adanya ketersediaan alat 3D printer di ITB untuk prototipe untuk kita uji coba dan juga ketersediaan jasa 3D printing di sekitar tempat produksi kami dan juga tempat domisili kami, serta produknya berukuran kecil dan memiliki bentuk sederhana. Kemudian untuk bahan yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu bahan plastik sebagai bahan baku mini chopstick kami, 3D printing merupakan metode yang paling mudah diterapkan untuk memproduksi mini chopstick. Berikut juga ada dokumentasi eh, produksi prototipe milik kami yang kami laksanakan di perpustakaan ITB ya pada waktu yang sudah tertera pada timeline. Kemudian setelah melakukan produksi prototipe, kami melakukan beberapa macam uji coba yang berjalan selama 1 minggu dan dilakukan 3 jenis pengujian terhadap prototipe produk kami, yaitu adalah uji kekakuan, daya tahan, dan juga efektivitas. Dari situ kami dapat simpulkan bahwa prototipe mampu mempertahankan bentuk dan sudut capit, artinya tidak gampang lapuk dan juga eh, bentuk kakunya atau rigiditasnya itu masih tetap. Kemudian prototipe tidak mengalami pelapukan seperti yang tadi barusan saya bilang dan ketika dicuci. Artinya produk ini dapat digunakan dengan daya tahan yang sangat lama karena mampu dicuci berulang kali atau terkena air berulang kali tanpa mengalami perubahan. Kemudian, prototipe mampu dicengkeram dengan jari tanpa terjatuh dalam kondisi jari penuh minyak. Ini mengapa kami tes ini? Karena kami yakin bahwa ketika konsumen eh, mengonsumsi produk atau mengonsumsi makanan, itu pasti akan banyak terdapat minyak pada tangan konsumen atau pengguna. Sehingga kami memikirkan bagaimana agar produk kami itu mampu mengakomodasi kekurangan itu. Kemudian selanjutnya adalah prototipe mampu mencengkeram objek makanan tanpa gagal, tentu karena itu adalah tujuan utama dari produk kami.
Dan juga yang terakhir adalah prototipe tidak mengalami deformasi bentuk pada benturan akibat jatuh. Ini juga penting untuk diuji karena mengingat ukurannya yang sangat kecil, sehingga mudah sekali untuk terjatuh dari eh, kantong atau senggolan dan segala macam. Kemudian, berdasarkan hasil prototipe yang sudah kami buat, kami mendapatkan spesifikasi produk sebagai berikut, yaitu panjang lebar tinggi yaitu 10,85 cm by 4,27 cm by 2,99 cm dengan berat kurang dari atau sekitar 12 gram, dan juga materialnya seperti yang tadi sudah disampaikan yaitu polylactic acid atau PLA dengan biaya yang kami tawarkan atau dengan harga yang kami tawarkan sebesar Rp7.000. Sekarang saya akan menjelaskan SWOT dari produk kami. Untuk strength atau kekuatan dari mini chopstick kami itu ada tiga. Yang pertama, dia mudah untuk digunakan, lalu harganya terjangkau, karena tadi yang dijelaskan harganya itu 7.000. Lalu dia praktis dan juga mudah dibawa kemana-mana, karena dia itu ringan dan juga ukurannya kecil. Lalu untuk weakness atau kelemahannya, sayangnya produk kami tidak dapat digunakan untuk semua jenis makanan, karena mungkin produk kami hanya dapat digunakan untuk produk-produk yang kering, seperti snack misalkan. Lalu untuk opportunity, produk kami itu mungkin akan berkembang bagi di dalam pasar itu karena adanya kebiasaan masyarakat untuk melakukan multitasking. Sedangkan untuk trade-nya itu karena target pasarnya itu tidak terlalu luas, karena mungkin produk ini akan menarik bagi orang-orang yang emang suka melakukan multitasking atau suka makan snack atau makan sesuatu sambil melakukan pekerjaan lain. Lalu trend selanjutnya juga karena adanya produk serupa. Untuk pemasaran produk, ada 3 metode yang telah kami pikirkan. Yang pertama itu dengan membuat poster dan video. Poster dan video ini akan digunakan untuk menekankan produk kami. Di dalam poster, misalkan, itu akan terdapat nama produk, lalu juga perusahaan kami, harga produk, dan informasi-informasi lainnya untuk mengiklankan produk buatan kami. Lalu, produk juga akan dipublikasikan melalui media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Media platform ini akan digunakan sebagai platform untuk mempromosikan dan untuk memperluas jangkauan dari produk kami. Lalu kami juga akan mempromosikan produk dari mulut ke mulut yang akan dilakukan oleh pendiri dari Uplife dan juga konsumen. Dari proses pembuatan produk yang telah kami lakukan, terdapat kesimpulan yang telah kami dapat. Dari tugas ini, kami mempelajari bahwa proses rekayasa dan desain dapat dilihat dalam pembuatan barang. Dalam proses pembuatan produk mini chopstick ini, terdapat banyak hal yang perlu dilakukan, misalkan seperti pembuatan desain barang, pemilihan bahan, proses produksi, dan lain sebagainya. Melalui tugas ini, kami juga menyadari akan pentingnya kreativitas dalam proses rekayasa dan desain. Tidak hanya itu, kami juga menyadari pentingnya kolaborasi dan komunikasi antar anggota kelompok demi mencapai terwujudnya suatu produk. Dan untuk mengembangkan produk ini ke depannya, terdapat beberapa saran yang kami berikan sebagai uh, pendiri Uplife sekaligus produsen dari mini chopstick. Yang pertama, diperlukan tempat untuk menaruh mini chopstick sehingga produk tidak kotor saat dimasukkan ke dalam tas. Lalu bagian grip jari pada produk itu harus berbentuk lebih dari setengah lingkaran agar produk itu dapat mencengkeram jari dengan lebih baik tanpa bisa terjatuh atau lepas. Lalu Uplife perlu meningkatkan desain mini chopsticks agar produk dapat digunakan oleh semua orang dengan berbagai ukuran dan bentuk jari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.